ternyata Bung Hatta ini cucu dari seorang mursyid torekoh Naqsyabandiyah. Saya sempat baca, jadi bukan kaleng-kaleng kalau agama beliau kuat, karena memang nama beliau Muhammad Atha kalau tidak salah. Bukan Hatta, Atha, ya, biasa. Sama orang-orang di Sumatera kalau nyebut Mutiah jadi Mutiah. Sekarang putrinya kan Mutiah Hatta, sebenarnya Mutiah itu. Jud Mutiah, wanita yang tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Para sepuh dan para kiai teman-teman dari Jakarta, juga daripada kawan dakwah sudah berjaga. Alhamdulillah yang selama pada malam hari ini kita semua diketemukan untuk kesian mulia di samping makam salah seorang pemotor kita, bukan. Mudah-mudahan keadaan kita di tempat ini membahagiakan beliau. Salawat dan salam kita sanjungkan ke ajuan Nabi dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segala keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga di balik kekurangan amal kita telah ia menjawab kita semua. Terima kasih yang kita berikan kepada teman-teman semua yang dikenal pada setiap hari sendiri. Khusus juga kepada Pak Dedi dari apa namanya itu di Jakarta Timur ya, Pak Dedi juga Ibu yang berkenan menyediakan makan malam kita, insya Allah malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan usia dan harta yang semua yang diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Jadi Mujib ini seperti disampaikan tadi, teman seasrama saya selama 3 tahun, dan beliau termasuk yang kader saya di PMI. Jadi ngaku dengan aku salah seorang yang membuat saya begini ya beliau ini. Alhamdulillah beliau jadi rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Itu saya bangga di asrama yang sangat sederhana, mandi ngaji, tapi telah lahir banyak orang-orang yang berguna untuk orang banyak. Baru kemarin juga adik kelas saya, Jazilul Fawaid, mendapat anugerah Bintang Mahaputra dari Presiden Republik Indonesia. Belum lagi beberapa orang yang juga jadi rektor. Jadi saya cuma ikut senang, ikut gembira, dan tentu ikut mendoakan. Mudah-mudahan manfaat-manfaat yang beliau berikan kepada anak-anak bangsa benar-benar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamalah dimuliakan, hatiku insya Allah akan kita gulirkan untuk keliling seluruh Indonesia. Kemarin saya sudah bicara dengan Rektor IIJ dan Direktur Pasca Sarjana. Saya bilang nanti ada segitiga PTIG, IIJ dan Parasuka. Insya Allah kita akan gelar di beberapa tempat hafal tilawatul Quran seperti ini. Kalau tadi Kiai Mujib menyebutkan bahwa saya ini orang Nahdliyin, itu tidak salah, tapi hari ini saya sudah menjadi anggota ISIS. Islam sepenuhnya, Indonesia seutuhnya. Saya juga pernah menjadi anggota HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Insya Allah kalau pada suka orangnya nggak macam-macam, orangnya tidak neko-neko, sederhana sekali. Islamnya pasti, NKRI itu nggak bisa ditawar.
Maka pada suka tidak pernah mempersoalkan apa partainya, apa pilihannya, siapa capresnya, tidak ada. Tapi kalau ada yang mengganggu NKRI, maka pada suka tidak boleh diam, tidak usah ngobrol ke saya, berangkatlah berjuang. Dulu orang-orang Yahudi pernah minta terus kepada Allah supaya Rasulullah yang namanya Muhammad itu segera didatangkan, karena diyakini hanya dengan kedatangan Muhammad perubahan dapat dilakukan dan kehidupan dapat diperbarui. Tetapi sangat disayangkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kadang-kadang kalau mereka berdoa tangannya ditumpangkan di atas kitab suci yang ada nama Muhammad, ditawasuli, ketika beliau datang mereka malah mengingkari. Allah mengatakan Falamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kepada mereka satu kitab, maksudnya Rasul, dari sisi Tuhan mereka yang membenarkan apa yang mereka bawa. Sementara mereka dulu senantiasa meminta kemenangan kepada Allah atas orang-orang kafir. Tetapi ketika dia yang mereka minta datang itu benar-benar datang kepada mereka, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka orang kafir itu ditimpa laknat Allah. Sudah ditunggu-tunggu, tetapi ketika datang malah diperlakukan dengan kekufuran, sikap kufur. Laknat Allah. Apa maksudnya? Kita bangsa Indonesia telah berapa puluh tahun menginginkan datangnya kemerdekaan. Karena kita bermimpi ingin punya negara sendiri, ingin bisa mengatur hidup sendiri. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tidak sedikit di antara kita ketika kemerdekaan yang kita tunggu-tunggu datang itu, kita memperlakukannya, menyikapinya dengan sikap kekufuran. Salahkah jika kemudian Allah melaknat kita semua? Maksud saya begini, bahwa kita semua memang menampakkan sikap bahagia gembira dengan pasang spanduk di mana-mana. Dirgahayu kemerdekaan RI. Ujungnya tasyakuran, ujungnya teriak-teriak merdeka, merdeka. Ya memang sudah merdeka. Lomba-lomba diadakan di mana-mana. Tetapi apakah perilaku kita mencerminkan orang syukur atau sebaliknya? Sebab Al-Quran menceritakan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiya fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Kita tahu sholat itu adalah ibadah terbaik, dan kita tahu Baitullah itu tempat terbaik. Maka siapa orang yang melakukan sholat di Baitullah nilainya 100.000 kali. Tapi ada orang-orang yang sholat di Baitullah, tapi oleh Allah diancam fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah siksaan dari kami karena kalian melakukan kekufuran. Mengapa? Judulnya sholat, tempatnya Baitullah, tapi Allah ancam dengan siksa dan dianggap kekufuran. Sebab tengah-tengahnya illa muka wa tasbiyah. Sholat mereka itu judulnya memang sholat, tetapi prakteknya bersiul dan bertepuk, kadang-kadang tali telanjang. Jadi yang menyebabkan Allah marah itu judulnya ibadah, judulnya baik, tapi prakteknya bertentangan dengan judulnya. Bisa jadi satu saat kita akan melakukan tindakan dengan judul syukuran, tapi isinya kekufuran. Dimulai dengan baca Al-Fatihah, kemudian tampil qori, sambutan-sambutan, tapi ujung-ujung acara dilanjutkan dengan maksiatan. Kita tentu tidak ingin mengatakan siapapun melakukan maksiat. Bagi saya hiburan tetap hiburan, maksiat tetap maksiat, taat tetap taat, berbeda. Karena hiburan diperbolehkan,
Sebab hiburan itu merupakan hak orang-orang yang habis bekerja. Dan salah satunya ada menunjukkan kegembiraan. Dan malah digunakan ada orang yang berpikir tentang keselamatan dirinya, ada orang yang berpikir tentang keselamatan keluarganya, tapi ada orang-orang yang satu diri tapi bekerja dan memikirkan kebahagiaan orang yang lebih banyak. Salah satunya ada yang di belakang saya ini, Bung Hatta. Beliau tidak bekerja untuk dirinya, tidak membela keluarganya. Yang beliau teriakan adalah atas nama bangsa Indonesia. Jadi kebahagiaan kita semua hari ini yang kita nikmati, yang beliau perjuangkan. Jadi kalau malam ini minimal setahun sekali kita berada di sini, ingin barangkali kita menampakkan bahagia. Meskipun tidak datang, tentu saja beliau sudah tahu, karena di alam bangsa beliau diberitahu. Dan tadi Ibu Cip tanya ke saya, apakah keluarganya tahu? Tidak. Saya memang tidak mengundang dan tidak minta isi kepada keluarga beliau. Kenapa? Yang pertama, takut merepotkan. Dan yang kedua, kita merasa bahwa beliau bukan milik keluarga lagi, tapi milik bangsa. Maka siapapun boleh merasa bahwa beliau adalah miliknya juga. Jadi kalau malam ini dan kesekian kalinya kita ada di sini tanpa minta izin keluarga, karena saya merasa milik kita juga Bung Hatta itu. Nah, Bapak yang dimuliakan, benar kata Ki Mujib tadi, bagaimana kita akan bisa berkegiatan seperti ini kalau tidak aman? Ya, saya pernah mengatakan di orang pertama dulu di sini, gara-gara dua orang lah, Bung Karno dan Bung Hatta, hari ini kita semua bisa tahlilan dengan bebas. Kalau teks proklamasi tidak dibaca, mungkin kita tidak bisa seperti sampai hari ini. Maka sepanjang kita masih melakukan kebaikan-kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan, beliau insya Allah akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya apa? Ternyata Bung Hatta ini cucu dari seorang mursyid torekoh Naqsyabandiyah. Saya sempat baca, jadi bukan kaleng-kaleng kalau agama beliau kuat, karena memang nama beliau Muhammad Alto kalau tidak salah itu. Bukan Hatta, Alto, ya, biasa. Sama orang-orang di Sumatera kalau nyebut Mutiah jadi Mutiah. Sekarang putrinya kan Mutiah Hatta, sebenarnya Mutiah itu. Cut Mutiah, wanita yang tahan. Jadi sekali lagi tidak perlu kita panjang kalam di sini, karena perlunya kita di sini mendoakan beliau ya. Semua yang kita lakukan untuk beliau, mudah-mudahan dengan kita mendoakan beliau, keberkahan dan fadilahnya Allah limpahkan pada kita semua, sehingga anak-anak kita akan mewarisi kesalehan dari Bung Hatta tentu bersama Bung Karno. Atas nama keluarga besar pada suka, sekali lagi mengatakan banyak terima kasih kepada Dr. Mujib Quyubi, Haji Abdul Khalik Rashad, dan Haji Mahdabi. Kami juga teman-teman PTI semua yang berkenan hadir, sudah tentu keluarga besar pada suka. Mohon maaf jika penerimaan dan pelayanan kami semua kurang berkenan. Saya kira itu saja sambutan saya malam ini, tidak banyak-banyak. Mudah-mudahan sambutan sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang namanya belum disebut, saya mohon maaf ya teman-teman. Oh, ini Ondalis terutama, Ondalis ada teman-teman saya dari Ondalis, saya ini Yoni Hotel dari Posya, Sok ya, Sok. Pada apa? Sobat Hotel Banten, tadinya Bos Bitaro Hotel Solidarity secara dibalik, karena sudah zaman terbalik ya. Bos ya, Sok Solidaritas Hotel Banten. Sobat Hotel Banten, aduh, takut banget solidaritas. Ada juga teman-teman yang lain ini ya. Terus ada yang hotel dari sana, dari Cilacap, Mas Gunawan. Teman-teman hotel biasa. Kalau beliau sudah biasa, hotel sampai Surabaya bolak-balik sudah rutin. Kita memang tidak mengabari beliau, tetapi karena beliau tahu sudah yang terbatas sampai ke tempat saja. Terima kasih berkenan bergabung dengan kami semua di sini. Di sini pada suatu ada yang gemuk seperti Ustaz Mahdabi tadi, beliau ini ngapain karirnya ini, sama-sama
besar badannya, tapi tidak tahu suaranya bisa dicoba. Karirnya lain. Dia tetap dari kiai plus dukun. Di sini juga ada yang kurus, kori kita, dia Haji Abdul Khalik Rasyad. Di sini juga ada yang kurus, itu Mas Tikno. Saya tidak tahu suaranya sama nggak. Baik, Mas Tikno itu tugas daripada suka itu membuat perguruan silat namanya Kalimaya, Kalimatullah yang mulia. Saya beri nama Kalimaya karena Kalimanya itu Al-Quran, Kalimatullah yang mulia. Dan ciri Kalimanya itu dari jauh kelihatan hitam, tapi kalau didekati ketahuan banyak warna di dalamnya. Itulah warna suka. Kelihatannya hitam semua, tapi dalamnya jangan coba-coba. Apapun bisa dimakan. Dan anak-anak yang sudah lulus dalam tahap tertentu, beliau ini bertiga dengan Pak Edi, Pak Yato, dengan Mas Yudi, urusan pernikahannya. Nanti kalau yang sudah lulus, ya ini kita kasih gelar namanya Jawara, Jaga Wibawa Nusantara. Kalau soal ke-NU-an jangan tanya lah, ini sudah NU sebelum lahir. Sudah NU sebelum lahir. Insya Allah semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, kita semuanya seperti ini. Nah kalau di antara dukun yang datang ini Pak Rio, ini dukun, itu jelas. Saya tidak ragu-ragu menggunakan istilah dukun, bahkan saya berharap suatu saat istilah dokter diganti dengan dukun. Kalau perlu Profesor Doktor ganti dengan Kiai Haji. Kiai Haji itu menurut saya setingkat dengan Profesor Doktor. Kan Haji itu tidak karir, ya pendidikan lah. Haji itu pendidikan. TK-nya sholat, syahadat, SD-nya sholat, SMP-nya zakat, SMA-nya puasa. Nah, haji itu adalah doktornya, puncak perguruan tingginya. Nah, kalau sudah pinter ngajar di masyarakat, jadi kiai. Jadi kiai haji sebenarnya profesor doktor itu. Jadi formalnya adalah haji, non formalnya adalah kiai. Jadi kiai haji itu profesor doktor. Kalau satu saat berhasil berkali membentukkan seperti itu, luar biasa. Tapi sangat disayangkan kita malah justru menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipakai orang. Syekh, lebih senang ya Syekh. Bisa dapat gelar Syekh juga ya di kampus ya, tapi nggak saya pakai lah. Dan saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, karena kita tahu malam ini itu banyak di antara saudara kita juga yang aktif di tempat lain. Kita akan segera melanjutkan acara setelah ini. Kita tabur bunga ke dalam bersama-sama ya, tabur bunga. Tadi sebelum itu nanti kita akan closing doa hadiahnya, hadiah kepada Bung Hatta oleh dua orang ulama kita, yang Jamil di Haji Muhammad Jamil, kemudian nanti closing oleh Bapak Haji Mahadi. Setelah itu selesai acara, kita jangan pulang dulu. Seperti biasa kita akan pidato, ya, ngopi dahar dan foto-foto. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.